Halo juragan, jumpa lagi saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas cara sederhana membuat pembukuan keuangan untuk usaha warung kelontong dan juga usaha warung sembako. Sebagai seorang pedagang, Anda harus membuat pembukuan keuangan. Tujuannya adalah untuk mengelola dan mengontrol perputaran keuangan dari usaha warung kelontong tersebut. Anda harus mencatat semua transaksi penjualan, transaksi pembelian barang, kulaan barang, uang masuk, uang keluar, pokoknya semuanya harus dicatat dengan sebaik-baiknya. Oke? Pembukuan sederhana ini yang akan saya bahas ini adalah untuk para juragan warung yang tidak menggunakan aplikasi kasir Android ataupun yang tidak mempunyai software kasir komputer. Jadi Anda harus melakukan pencatatan secara manual di buku-buku yang harus Anda sediakan. Saya menyarankan Anda untuk menyediakan 3 buah buku. Oke, yang pertama itu buku khusus untuk transaksi penjualan ini. Kemudian ada lagi buku untuk transaksi pengeluaran dan juga transaksi untuk laporan keuangan. Jadi saya menyarankan Anda untuk menyediakan 3 buku. Ketiga buku ini nantinya akan saling berkaitan ya, satu sama lainnya. Yang pertama ini adalah buku transaksi penjualan. Ini adalah contohnya buku transaksi penjualan ya. Di buku ini nantinya itu akan dituliskan semua transaksi penjualan di toko Anda setiap harinya. Setiap ada konsumen yang datang berbelanja di tempat Anda, berapapun nominalnya, berapapun besarnya harus dicatat di buku ini. Oke, yang Anda tuliskan itu hanya jumlahnya saja ya. Misal nih ya, misal si A belanja di toko Anda telur dan juga mie instan. Total belanjanya adalah 10.000. Maka yang harus Anda tuliskan adalah 10.000. Dah itu saja, nggak usah yang lain. Begitu seterusnya ya, setiap hari setiap ada konsumen yang datang berbelanja di toko Anda harus Anda tuliskan di buku penjualan ini. Meskipun konsumen itu cuma belanja Rp1.000, tetap harus dituliskan di buku penjualan ini tanpa terkecuali. Mengapa? Mengapa harus menuliskan semua transaksi penjualan setiap hari? Kenapa? Tujuannya adalah yang pertama, untuk mengetahui berapa banyak jumlah konsumen ataupun masyarakat yang datang berbelanja di toko Anda setiap harinya. Di sini kan satu transaksi ini kan mewakili satu konsumen kan. Jadi jika di sini ada 100 kali transaksi ini, jika ada 100 kali transaksi berarti toko Anda dalam sehari itu dikunjungi konsumen sebanyak 100 kali. Dengan Anda melihat transaksi penjualan tersebut, nantinya Anda bisa membandingkan berapa banyak jumlah orang yang berbelanja di toko Anda dari hari ke hari. Misal nih ya, hari Senin ada 100 transaksi. Berarti ada 100 orang yang belanja di toko Anda. Kemudian hari Selasa ada 140 kali transaksi. Berarti ada 140 orang yang datang ke toko Anda untuk berbelanja. Dengan demikian, ada peningkatan kunjungan konsumen ke tempat Anda, ke toko Anda sebanyak 40 orang. Berarti toko Anda mengalami peningkatan kunjungan konsumen. Hal ini akan berimbas pada peningkatan omset di toko Anda. Kemudian tujuan yang kedua, Anda mencatat transaksi penjualan yaitu untuk mengetahui secara pasti berapa besar omset yang Anda dapatkan dari usaha toko sembako tersebut setiap harinya. Caranya yaitu Anda jumlahkan saja nilai dari tiap-tiap transaksi ini. Misalnya ini ya, ini transaksi pertama ini 10.000, ditambah 8.000, tambah 7.000 dan seterusnya sampai selesai. Maka akan diketahui jumlah omset yang Anda dapatkan pada hari ini. Kalau di sini contohnya ini ada 2.997.000. Dari omset ini Anda bisa ambil keuntungan sebesar 5 sampai 10%. Terserah Anda mau ambil untung berapa. Ini contohnya ya, di sini kita ngambil untungnya sebesar 8%. Jadi 8% dari 2.997.000 yaitu Rp240.000. Jadi bisa disimpulkan ya, transaksi hari ini total transaksinya ada 174 kali. Berarti ada 174 orang yang datang berbelanja di tempat Anda.
Omset yang Anda dapatkan sebesar 2.997.000 dan laba yang Anda dapatkan, keuntungan yang Anda dapatkan sebesar 240.000. Oke, itu adalah manfaat dari kita mencatat transaksi penjualan. Kemudian lanjut ke buku yang selanjutnya ya. Buku yang ini adalah khusus untuk transaksi pengeluaran toko Anda. Di buku ini, buku transaksi pengeluaran ini, kita khusus untuk mencatat uang keluar dari toko Anda. Ini adalah contoh tabel pengeluaran usaha toko kelontong. Di sini ada tanggal, terus ada keterangan, terus sumber dana. Nah, sumber dana di sini saya bagi dua, yaitu sumber dana dari laci dan sumber dana dari kas. Sumber dana dari laci yaitu uang hasil penjualan Anda pada hari ini yang masih tersimpan di laci meja kasir Anda. Kemudian sumber dana kas yaitu uang hasil penjualan hari kemarin yang masih Anda simpan, yang belum Anda gunakan untuk kulaan. Kemudian ini ada total. Ini adalah total pengeluaran. Ini contohnya ya, contoh transaksi pengeluaran ya. Tanggalnya ini tanggal 19 lah, kita ambil tanggal 19. Keterangan yang pertama ini ada bayar roti. Ini kita ambilkan dari laci sebesar 32.000. Kemudian ada pembayaran rokok jarum. Ini sebesar 643.000, diambilkan dari dana kas. Kemudian bawahnya lagi untuk membayar keripik ketela. Ini biasanya konsinyasi. Pembayaran sebesar Rp50.000 diambilkan dari laci. Kemudian bawahnya lagi pembayaran minuman Coca-Cola sebesar Rp336.000 diambilkan dari dana kas. Kulaan pasar diambilkan dari dana kas. Kemudian ngambil minyak di pom diambilkan dari dana kas sebesar Rp540.000. Kemudian kita total jumlahnya. Pengeluaran dari laci sebesar Rp82.000. Kemudian pengeluaran dari kas sebesar Rp2.489.000. Total pengeluaran pada hari itu tanggal 19 yaitu Rp2.571.000. Hasil penghitungan di buku penjualan dan juga pengeluaran nantinya itu akan kita pindahkan, kita salin ke buku yang ketiga, yaitu buku laporan keuangan toko kelontong, atau saya bilang buku kas toko. Buku ini berisi semua penghitungan transaksi penjualan, penghitungan transaksi pengeluaran, hutang piutang, serta berapa uang kas yang Anda miliki. Ini adalah contohnya ya, bisa dilihat di sini. Ada tabel ya, tabel buku kas. Ada tanggal, kemudian keterangan, terus uang masuk, uang keluar, dan juga saldo. Jadi untuk hasil penghitungan di buku penjualan dan juga buku pengeluaran akan dituliskan di buku laporan keuangan ini. Sehingga nantinya Anda akan bisa mengetahui secara pasti jumlah saldo atau jumlah kas yang masih tersisa di toko kelontong Anda. Saldo kas ini nantinya bisa Anda gunakan untuk kulaan barang atau untuk membayar sales di hari kemudian. Oke, ini contohnya ya. Ini saya ambil contoh di tanggal 19 ya. Ini keterangan ya, kas. Kas ini sebesar Rp6.380.000. Ini merupakan kas sisa kemarin, hari kemarin, yaitu tanggal 18. Sebesar Rp6.380.000. Kemudian bawahnya ini adalah pengeluaran. Pengeluaran ini masuknya ke uang keluar. Nah, dituliskan di sini di uang keluar. Kita dapatkan dari buku pengeluaran tanggal 19. Ini sebesar Rp2.571.000. Kemudian bawahnya ini adalah transaksi penjualan ya. Kita tuliskan di dana masuk sebesar Rp2.997.000. Ini adalah transaksi penjualan kita pada tanggal 19 ya. Ini bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah totalnya Rp2.997.000. Kemudian yang selanjutnya ini ada orang bayar utang ya. Ini saya tuliskan piutang. Kita tuliskan di dana masuk. Ini sebesar Rp620.000. Jadi saldo Anda bertambah menjadi Rp7.186.000.
Oke, saldo akhir Anda, saldo kas Anda itu sebesar 7.186.000. Uang tersebut bisa Anda gunakan untuk kulaan esok hari, untuk belanja esok hari, untuk bayar sales dan lain sebagainya. Oke, ini tadi adalah penjelasan saya bagaimana cara membuat pembukuan keuangan toko sembako secara sederhana yang mudah dipahami. Jika Anda melakukan pencatatan keuangan seperti yang saya jelaskan tersebut, maka Anda akan bisa mengetahui secara pasti ya kemana saja uang modal toko Anda itu berputar. Anda gunakan untuk apa saja, uang kas toko tersebut akan langsung terdeteksi. Sehingga jika terjadi penyimpangan harus segera dicegah agar modal toko Anda itu tidak habis untuk hal-hal yang lain. Dengan Anda melakukan pencatatan keuangan, maka arus kas dari usaha warung kelontong Anda itu akan terkontrol dengan baik. Semoga bermanfaat. Salam.